Stok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musaki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pedoman umum penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama itu ada di Solo, disarankan agar ejaan Indonesia itu lebih banyak diinternasionalkan. Nah, pada tahun 1947, Suwandi menetapkan dalam surat keputusannya pada tanggal 19 Maret 1947 bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia, bahwa perusahaan bahasa Indonesia, ejaan tersebut diberi nama ejaan Republik. Sementara pada Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai materi oleh Muhammad Yamin, diselenggarakannya itu di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun pengaturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan juga pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Nah, sementara pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Dan yang terakhir, itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau nama sapaan. Dalam huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang terakhir, huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau juga bahasa asing. Sementara pada huruf tebal, ada dua huruf tebal itu dipakai untuk apa? Yaitu yang pertama, huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dan yang kedua, huruf tebal itu dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya itu ada tanda titik. Tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik juga biasanya dipakai dalam daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Dan yang terakhir itu, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya itu ada tanda koma. Tanda koma itu dipakai
di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dan tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, dengan demikian, jadi, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai seperti sapaan, seperti bu, di, atau nak. Dan yang terakhir itu, tanda koma itu dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma juga dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, atau C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir biasanya. Eh, Tanda koma juga dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang terakhir itu tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Sementara tanda titik koma itu dapat dipakai di tiga hal. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dan yang kedua, tanda titik koma juga bisa dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dan yang terakhir, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua itu dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Terus tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga adalah tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik dua juga dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan tersebut. Serta tanda titik dua juga dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul, serta karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung juga dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dijeda satu-satu. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Serta tanda hubung juga digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Sementara ada tanda pisah itu bisa dipakai di dalam tiga hal, yaitu tanda pisah untuk dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dan yang kedua, tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Serta tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal
atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya ada tanda garis miring, yaitu tanda garis miring itu biasanya itu dipakai di nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam tahun takwim. Serta yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring juga dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.